Mau kemana kau Jokowi? Tak ada obat untuk kutukan ini. Jasadmu kan terus membusuk, bau angin, penuh nanah. Kau takkan bisa hidup tenang apalagi nyaman, panas, perih, yang tak pernah dirasakan orang. Ini belum akan tuntas, kau minta kematian disegerakan. Tapi maut belum merestui, hingga kau bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wah, terlalu ini ya. Ini TikTok dari Farhad Abud Said 5 ya. Dia berkata-kata ya, kalau judulnya ini sih kisah nyata siksa kubur seorang pemalsu ijazah. Tetapi narasi yang dibuatnya ini menurut saya agak terlalu ini ya. Mau kemana kamu Jokowi? Mukidi ya, sang pemalsu ijazah, jasadmu membusuk karena kutukan itu tidak ada obatnya ya, baunya anyir, tersiksa, hidup gak bisa tenang, kira-kira begitulah pemirsa ya. Bahkan kamu bisa pinginnya segera minta mati tapi gak mati-mati juga ya, dan seterusnya. Sayangnya musiknya ini ditampilkan agak keras, jadi kita tidak begitu bisa menyimaknya dengan baik. Tetapi intinya adalah bahwa sang TikToker ini, si Farhad Abud ini ya, melihat bahwa penyakit yang diderita oleh Jokowi ini adalah siksa, kutukan ya, yang makin hari makin membusuk, mengeluarkan bau anyir. Kalau kita ingat seperti ini ya, yang biasa mirip itu ada dua orang. Pertama adalah Kamal Atatürk yang katanya memang sangat bau ya, dan Kamal Atatürk ini yang dipuji sebagai orang gede oleh Barat, diangkat itu, sebetulnya mentalnya, jiwanya itu rapuh banget. Jadi dia tidak kuat menghadapi situasi politik yang ada. Dia mabuk-mabukan, mati dalam usia 58 tahun. Yaitu mentalnya sakit. Ketika mental orang itu sakit ya dia butuh kompensasi. Nah, bareng mabuk dan lain sebagainya itu. Yang lebih hebat itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah all out dalam melawan kebenaran Islam, pamannya Nabi ya, tampan orangnya, tetapi mentalitasnya yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum kematiannya ya, 3 tahun sebelum kematiannya itu ada surat Al-Lahab, itu dipastikan bahwa Abu Lahab itu kafir, dan benar aja memang akhirnya mati dalam kondisi kafir. Itu pun juga badannya bau busuk karena timbul korengan, bisul-bisul penuh nanah, anyir, sehingga tidak ada orang satupun ya yang mau untuk menguburkannya. Cuma memang akhirnya dilempar dari jauh, dilemparin batu gitu pemirsa. Nah, kita tidak tahu ya apa yang terjadi dalam diri Jokowi, karena memang pemirsa kayaknya memang bukan hanya di wajah dan di tangan yang kelihatannya melepuh-melepuh, tetapi di balik bajunya pun merata. Itu sebetulnya betul-betul siksaan yang sangat berat ya. Tetapi gimana lagi kan? Dia membawa misi besar. Kalau dia menyerah ya, itu termul-termulnya itu hujan tangis itu. Hujan tangis betul gitu kan. Nah, karena itulah dia mencoba untuk bahwa dirinya itu tegar ya. Tetapi pada akhirnya pun ketika penyakit itu semakin hari semakin serius, walaupun dia didampingi oleh dokter-dokter yang hebat sekalipun ya, kalau menurut TikToker ini, si Farhad ini ya, nyaris bisa tidak akan mungkin bisa sembuh ya. Bahkan mungkin Jokowi sendiri segera pengen mati gitu loh. Itu logika yang biasa pemirsa. Kalau orang sudah menderita sakit ya yang luar biasa, harapan sembuhnya tidak ada dan sebagainya, itu memang banyak yang akhirnya minta cepatkan aja mati saya ini ya. Banyak yang terjadi seperti itu karena tidak kuat menderita sakitnya seperti itu, tetapi tidak mati-mati tuh. Nah, walaupun demikian masih juga ada ya netizen yang meminta kepada Jokowi itu untuk segera bertobat aja, mumpung masih ada waktu tuh katanya. Tapi kalau dia tobat, dia bisa dikutuk oleh orang-orang yang selama ini memuji dia. Itu masalahnya ya. Banyaklah kalau kasus-kasusnya itu kan. Kalau dalam dunia kekristenan
atau Katolik gitu kan. Banyak sebetulnya pendeta atau pastor itu yang tahu bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Ya kan? Tetapi pastor dan pendeta ini sudah punya umat yang banyak banget. Bahkan hidupnya juga sudah kaya raya karena perpuluhan dan lain sebagainya, terutama kalau Protestan. Ya, itu keuangan itu langsung ditangani oleh pendeta, ya, dan dari situlah dia bisa ketika ada jamaatnya nggak bayar perpuluhan, ini dosa besar itu ente itu, ini uang Tuhan dari mana ya? Karena kita tanya-tanya, uang Tuhan kok dikasihkan ke pendeta, ya kan? Untuk jalan-jalan misalnya, kan banyak itu pendeta yang seperti itu. Nah, pendeta-pendeta ini rata-rata tahu agama yang benar itu adalah Islam. Tapi kenapa banyak yang dari mereka itu tidak bisa menjadi mu'alaf? Karena ketakutannya. Dia akan dimaki-maki atau bahkan bisa dibunuh oleh anak buahnya itu. Kurang ajar kamu. Ya kan? Saya sudah percaya pada Yesus, sudah pada Kristen dan lain sebagainya. Kayaknya gitu lah. Ya, dan saya juga mau jadi pendeta, tiba-tiba Anda begitu. Ya, banyak resikonya. Ya, orang-orang yang pendeta atau pastor yang jadi mu'alaf itu akhirnya juga hidupnya awalnya juga terlunta-lunta. Nah, bisa jadi juga kalau ada seruan, Jokowi tobatlah mumpung masih ada waktu. Ya kan, ini kata Billy Vell itu. Tetapi biasanya kondisi kejiwaan orang yang terlalu banyak menipu dengan amal keburukan yang seperti itu, dorongan untuk bertobat itu tidak ada. Kenapa, pemirsa? Karena tobat itu kalau ada perasaan bersalah, itu dia bisa tobat. Tapi kalau dia menikmati pekerjaannya menipu di semua lini, nggak mungkin kata tobat itu akan muncul. Dan inilah ketika satu tipuan itu sudah masuk dan menjadi diri itu sendiri. Ya, jadi dalam bahasa Inggrisnya itu awalnya itu to do, to have, to be. Menipu itu satu tindakan, lama-lama itulah yang memang dimilikinya, to have, dan akhirnya menjadi dirinya sendiri, menjadi pembohong, menjadi penipu. Dan kalau sudah seperti itu, jiwanya sebagai manusia itu lenyap, yang ada itu setan yang mengganti kondisi jiwanya itu, yang isi itu setan semua. Mana ada setan itu mau bertobat? Gak ada. Dari sejak dulu juga begitu. Raja Namrud itu tahu bahwa dia itu bukan Tuhan, tahu. Ya, tetapi karena sudah disembah begitu banyak oleh kaumnya, gengsinya akan muncul. Nah, ini peringatan sebagai pelajaran untuk kita semua, kata Arda. Ya, ya ini semua memang satu peristiwa ya yang saya kira penting. Ya, mungkin Jokowi sendiri tidak pernah bisa sampai pemikiran ya bahwa yang menyerang dirinya itu bukan Habib Rizik, ya, bukan ini, tetapi bisul, gagal ginjal, autoimun dan lain sebagainya. Itu mungkin di luar pikiran Jokowi sama para arsiteknya, termasuk Pratikno dan lain sebagainya. Tapi inilah yang terjadi, sehingga TikToker ini membuat narasi yang menurut saya ini terlalu, ya, membusuk minta mati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.